Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi kali ini yaitu tentang mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI MM, dan nama saya yaitu Siti Rohimah, NIM 28921700013, kelas atau prodi manajemen reguler sore, semester 5 konversi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti, Bekasi. Pembahasan dalam presentasi ini yaitu 1. Dasar-dasar perpajakan, 2. Timbulnya pajak terutang, 3. Jenis-jenis pajak penghasilan, 4. Pajak bumi dan bangunan. Dasar-dasar perpajakan. Yang pertama, pengertian pajak. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, Kementerian Keuangan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. 2. Dasar hukum pajak. Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Poin selanjutnya yaitu timbulnya pajak terutang. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. 1. Ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System. 2. Ajaran material. Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan pada Self-Assessment System. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak penghasilan. 1. PPh atau pajak penghasilan pasal 15. PPh pasal 15 merupakan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan, khusus yang ditujukan untuk golongan wajib pajak tertentu. Begitu Anda mendirikan perusahaan atau memiliki badan usaha ataupun menjadi pengusaha, maka otomatis Anda telah menjadi wajib pajak badan sekaligus wajib pajak orang pribadi. Kaitannya dengan hal tersebut, ada sejumlah pajak yang harus dibayarkan yang tertera pada Surat Keterangan Terdaftar atau SKT. 2. PPh atau Perusahaan Pajak Penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. 3. PPh Pajak Penghasilan pasal 22. Pemungutan pajak ini diperoleh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian atas penjualan suatu barang mewah. Pihak pemungut PPh pasal 22 ini terdiri dari bendahara pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya, dan badan tertentu, baik itu badan pemerintah maupun swasta yang berkenan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lainnya. Yang keempat yaitu PPh Pajak Penghasilan pasal 23. Pajak ini merupakan pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemungut pajak dari wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi. Transaksi yang dimaksud meliputi pembagian keuntungan saham atau dividen, royalti, bunga, hadiah, sewa, dan penghasilan lainnya. Tarif untuk PPh pasal 23 akan dikenakan berdasarkan pada DPP atau Dasar Pengenaan Pajak. Lalu yang kelima yaitu PPh Pajak Penghasilan pasal 25. Ini adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT tahunan, di mana untuk pembayaran pajaknya harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilaksanakan secara berangsur. Jenis PPh ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak tahunannya. Yang keenam yaitu PPh Pajak Penghasilan pasal 26. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri.
dengan pengecualian selain bentuk usaha tetap atau BUT yang ada di Indonesia. PPh pasal 26 ini merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Lalu yang ketujuh yaitu PPh pajak penghasilan pasal 29. PPh ini dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang yaitu pajak terutang dikurangi kredit pajak atau pada saat jumlah pajak terutang yang dimiliki suatu perusahaan dalam 1 tahun pajak. Jumlahnya lebih besar dari jumlah kredit pajak yang telah dipotong. PPh pasal 29 ini harus dibayarkan dan dilunasi sebelum SPT tahunan PPh badan tersebut dilaporkan. Dan yang terakhir yaitu yang ke-8 merupakan PPh pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak ini dipotong dari bunga deposito dan tabungan lainnya, serta bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan yang dibayarkan koperasi, hadiah undian, transaksi saham, dan sekuritas lainnya. Penghasilan yang umumnya dikenal pajak ini bersifat final atau pajak yang tidak bisa dikreditkan. Pembahasan selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau yang disingkat PBB adalah pajak yang ditanggungkan atas tanah dan bangunan. Pajak tersebut dikenakan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunan yang sudah ditempatinya. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Asas pajak memberikan kemudahan dan kesederhanaan, adanya kepastian hukum, mudah dimengerti dan adil, menghindari pajak berganda. Lalu, nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru atau nilai jual objek pajak pengganti. Selanjutnya yaitu objek pajak. Yang pertama, OP atau objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Kedua, yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang. Lalu di sini ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengklasifikasian bumi atau tanah. Yang pertama yaitu letak, 2 peruntukan, 3 pemanfaatan, 4 kondisi lingkungan dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pengklasifikasian bangunan. Yang pertama, bahan yang digunakan, 2 rekayasa letak, 3 letak itu sendiri, yang keempat kondisi lingkungan, dan lain-lain. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu, pajak adalah tanggungan masyarakat kepada negara yang harus dibayar dengan ketentuan berdasarkan hukum perundang-undangan. Baik, cukup sekian presentasi saya tentang mata kuliah perpajakan 2. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.